Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat, diantaranya nikmat kesehatan, nikmat kebersamaan, nikmat berpakaian, dan tatkala pentingnya yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Tak lupa selawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Nabi yang membawa umat Islam ini dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang, dengan kata lain minadh dhulumati ilan nur. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kultum singkat yang insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan mubarakah ini, yaitu Al-Quran sebagai jalan hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemuliaan kepada kaum muslimin dengan dianugerahkannya kitab suci yang terbaik, yang diwahyukan kepada Rasul terbaik sebagai pedoman hidup terbaik dan kepada umat yang terbaik. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Yang artinya, sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab suci Al-Quran yang di dalamnya merupakan terdapat peringatan bagimu, maka apakah kalian tidak mengerti? Al-Quran merupakan kalamullah, perkataan Allah, yang barang siapa membacanya ia mendapatkan pahala. Akan tetapi yang dituntut selanjutnya ialah penerapan atas apa yang dibaca. Sebab Al-Quran bukan sekedar bacaan maupun kumpulan pengetahuan semata, melainkan Al-Quran sebagai penunjuk hidup bagi umat manusia. Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca dan dihalalkan saja, melainkan Al-Quran juga difahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena hanya dengannya lah Al-Quran dapat menuntun kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasulih. Yang artinya, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, kata Rasul, yang dimana kalian tidak akan tersesat selamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yakni kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sering kita mendengar pernyataan bahwa Al-Quran ialah pedoman hidup, tapi nyatanya Al-Quran hanya dilantunkan di saat resepsi pernikahan ataupun musibah kematian. Dengan mengklaim sikap tersebut sebagai sikap mengagungkan Al-Quran. Disadari atau tidak, semua sikap itu bukanlah bentuk pengagungan terhadap Al-Quran, melainkan pengkerdilan terhadap Al-Quran. Atau boleh jadi semua sikap itu termasuk sikap yang diadukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Al-Furqan ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Yang artinya, dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini
Yang termasuk dalam mahjuro mengabaikan Al-Quran ialah menolak, tidak mau membaca, tidak mau menyimak, tidak mentadabburi, menjauh dari Al-Quran, dan berpaling kepada selainnya. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran merupakan pedoman dan petunjuk hidup bagi umat manusia. Di atas permukaan bumi ini, hidup di bawah petunjuk berarti hidup di bawah cahaya yang terang benderang. Al-Quran menerangi umat Islam di tengah-tengah kegulitaan hidup. Di saat gelap gulita secercah cahaya begitu berguna. Dan ketika hidup tanpa Al-Quran berarti gelap tanpa cahaya. Di saat gelap tanpa cahaya berarti tanpa kepanduan dan tanpa kepastian kaki ini akan melangkah. Dan ketika Al-Quran dilaksanakan dan diamalkan dengan kesungguhan, maka akan menciptakan peradaban besar yang menguasai dunia dengan keadilan dan kesejahteraan. Sejarah telah mencatat dengan tinta emas ketika kaum muslimin menjadikan Al-Quran sebagai landasan dan pijakan di berbagai hukum dan aspek pengetahuan, maka seluruh bidang dan aspek pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kaum muslimin ketika itu menjadi kiblat dan menjadi rujukan ilmu pengetahuan. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umar bin Khattab berpesan bahwa pelajarilah Al-Quran dan lakukan sesuatu sesuai tuntunan Al-Quran. Niscaya kamu akan menjadi ahlinya. Sekian kultum yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.